Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1379, terlalu kuat, takhta suci bergetar ketika dia mendengarkannya. Perkataan wanita itu mengandung terlalu banyak informasi. Betapa ibanya, betapa CEO dengan nama belakang Brahma, membakar pohon kehidupan. Bos, ini raksasa super, itu sangat membingungkan. Mengapa peradaban swimming mengirimkan raksasa super seperti itu? Mungkinkah korupsinya telah terbongkar? Memikirkan hal itu, getarannya pun bertambah hebat. Pada saat itu, wanita itu tiba-tiba menoleh dan menatap takhta suci. Ketika wanita itu menatapnya seperti itu, takhta suci terkejut seperti disambar petir, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuanku." Wanita itu tiba-tiba berjalan di depannya, mengamati kursi itu lebih dekat. Lalu berkata, "Ku dengar peradaban swimming mengirim Kaisar Yuan ke sini dan tempat-tempat lain sesekali. Kau pemandu yang mereka tinggalkan di sini, kan?" Namun, takhta suci mendengar sesuatu yang lain dalam kata-kata wanita itu. Bukankah wanita ini dari peradaban swimming? Karena tidak berani berpikir terlalu banyak, ia dengan cepat berkata, "Ya, tuanku." Wanita itu tertawa dan berkata, "Tidak heran peradaban swimming memiliki begitu banyak orang kuat. Ternyata mereka semua direkrut dari berbagai alam semesta." Takhta suci tidak yakin mengenai identitas dan asal-usul wanita di hadapannya dan tidak berani berkata banyak. Wanita itu tiba-tiba mengeluarkan buah merah menyala lainnya dan menggigitnya. Lalu bertanya, "Berapa banyak talenta yang telah direkrut peradaban swimming dari sini selama bertahun-tahun?" Takhta suci berkata dengan hormat, "Lebih dari selusin." Wanita itu berkata, "Meskipun tempat ini bukan tempat orang-orang terkemuka, ukurannya tidak kecil. Bagaimana mungkin hanya ada selusin orang di sini? Apakah Anda menggelapkan sumber kaisar?" Takhta suci terkejut dan berkata tergesa-gesa, "Tidak, tidak." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu begitu gugup? Aku di sini bukan untuk menyelidiki korupsi. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apakah Besinci pernah datang ke sini sebelumnya?" Takhta suci menghela napas lega, lalu berkata hati-hati, "Ya." Wanita itu bertanya lagi, "Apakah dia meninggalkan sesuatu yang disebut perahu pantai lainnya di sini?" Takhta suci berkata, "Ya, tuanku. Apakah Anda ingin menemukan perahu ke pantai seberang?" Wanita itu memandang ke arah takhta suci, "Sepertinya kau tahu di mana itu." Takhta suci berkata dengan hormat, "Ya," tetapi dia tidak melanjutkannya. Wanita itu mengangkat bibirnya sedikit, "Kamu ingin keuntungan?" Takhta suci berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, tidak. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Tuan, beraninya saya meminta keuntungan. Namun, orang yang memiliki perahu ke pantai seberang bukanlah orang yang sederhana." Oh, wanita itu langsung tertarik. Bagaimana mungkin tidak sederhana? Takhta suci berkata dengan suara yang dalam, "Mungkin ada seseorang di balik pihak lain." Itu telah bersentuhan dengan Ye Guan. Orang ini tidak tampak seperti penduduk setempat, terutama pedang itu, yang berada di luar jangkauan peradaban 10 Desolate Universe. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Katakan saja siapa yang memilikinya dan saya akan mengambilnya." Pada titik ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat keluar kota. Bibirnya sedikit terangkat, mereka sudah ada di sini. Di luar gerbang kota, Ye Guan dan Di Jingzhao berjalan perlahan. Karena Sui Ming Wenming akan datang, dia harus menemuinya untuk mengetahui latar belakang dan niatnya. Dari kejauhan, Ye Guan melihat seorang wanita berpakaian merah, yang tampak seperti api yang berkobar. Pada saat ini,
wanita berpakaian merah itu juga tengah menatapnya. Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba menoleh menatap Di Jingzhao. Saat melihat Di Jingzhao, dia tertegun sejenak, kemudian matanya berbinar. Melihat wanita itu menatapnya, Di Jingzhao sedikit bingung dan hendak berbicara. Tetapi saat berikutnya, wanita itu datang tanpa suara di hadapan mereka. Wanita itu menatap Di Jingzhao dengan tatapan tajam, seakan-akan dia telah menemukan harta karun langka. Melihat pemandangan ini, Ye Guan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba meraih tangan Di Jingzhao dan tersenyum padanya. Pertama, Jingzhao merasa jauh lebih tenang. Pada saat ini, wanita itu menoleh dan menatap Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, jalan ketertiban, ya. Ada juga jalan baik dan jahat. Menarik. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mendirikan jalan ketertiban di sini. Jika mereka tahu ada orang seperti itu di sini, maka tamatlah riwayatmu. Ye Guan tersenyum dan bertanya, siapa gadis itu? Wanita itu menggigit buah itu, lalu berkata, kau tak perlu tahu siapa aku. Aku datang ke sini untuk perahu di sisi lain. Apakah perahu itu ada di tanganmu? Ye Guan mengangguk, ya, wanita itu hanya mengulurkan tangannya. Ye menatapnya namun tidak mengatakan apapun. Wanita itu tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa meskipun kamu tidak memiliki kultivasi, kamu memiliki pedang Kaisar Agung di tubuhmu. Selain itu adalah pedang yang telah membangun Dao of Order, yang jauh lebih unggul daripada Kaisar Agung biasa. Maksudku, jika kamu berpikir pedang itu dapat menjadi ancaman bagiku, kamu dapat mencobanya. Ye Guan menatap wanita di depannya dalam diam, tetapi jiwa kecil dalam tubuhnya sudah siap untuk menghunus pedangnya kapan saja. Wanita itu terus memakan buah itu sambil tersenyum. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Pada saat ini, suara Zhou Zhou tiba-tiba terdengar dari lautan kesadaran Ye Guan. Kakak Ye, wanita ini terlalu kuat. Hanya tuan dan bibimu yang mengenakan rok polos yang bisa mengalahkannya. Sambil berbicara, dia muncul di depan Ye Guan. Melihat Zhou Zhou, wanita itu tertawa. Dia benar-benar meninggalkanmu di sini. Zhou Zhou bertanya, apakah kamu kenal guruku? Wanita itu mengangguk. Saya tidak hanya mengenalnya, tapi saya mengenalnya dengan sangat baik. Zhou Zhou buru-buru bertanya, lalu apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Wanita itu tersenyum dan berkata, tentu saja. Setelah Zhou Zhou terdiam beberapa saat, dia menoleh ke arah Ye Guan, kakak Ye. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku menghormati pilihanmu. Dia tidak punya pilihan lain. Wanita itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kau tidak punya pilihan lain. Aku ingin membawanya pergi. Tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat menghentikanku. Apalagi di negeri lama tidak ada seorang pun yang dapat menghentikanku. Ye Guan menatap wanita itu, yang menggigit buah itu dan berkata sambil tersenyum. Aku tahu kamu tidak yakin. Tetapi sebaiknya kamu menahannya. Aku tidak punya alasan atau keadilan untukmu. Jika kamu tidak yakin, aku akan membunuhmu. Sesederhana itu. Ye Guan tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, Nona, Anda datang dari negeri lama. Bagi Anda, alam semesta 10 gurun bagaikan orang kaya yang datang ke desa. Nona, apakah menurut Anda merupakan hal yang terhormat bagi orang kaya ini untuk datang ke desa dan memamerkan kekayaannya? Haha, wanita itu tiba-tiba tertawa. Kamu sama sekali tidak pemarah, tetapi pintar. Kamu layak menjadi orang yang dapat menegakkan ketertiban dan adat istiadat. Kamu tidak sebodoh itu. Sambil berbicara, dia menyingkirkan perahu, berjalan ke sisi Ye Guan, dan menepuk bahunya dengan lembut. Pendekar pedang kecil, suatu hari nanti kamu akan mengerti bahwa aku berbicara kepadamu dengan begitu tenang hari ini.
ini akan menjadi momen paling gemilang dalam hidupmu. Haha. Sambil berbicara, dia melirik Di Jingzhao. Senyum muncul di sudut mulutnya. Lalu dia berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang di ujung galaksi. Saat wanita itu pergi, Di Jingzhao yang berdiri di sampingnya menghela napas lega. Dengan berdirinya wanita itu di sana, hatinya seperti tertekan oleh gunung besar, membuatnya sulit bernapas. Xiaota tiba-tiba berkata, wanita ini sangat sombong. Ye Guan melirik ke langit dan menemukan bahwa wanita itu belum meninggalkan si Huang. Seolah tengah memikirkan sesuatu, dia menarik kembali pandangannya dan menatap takhta suci. Takhta suci pun menghela napas lega. Melihat tatapan Ye Guan, dia mendesah pelan. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi dilihat dari nadanya, statusnya di tanah lama pasti tidak rendah. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani memanggil Tuan Bei Xinci seperti itu. Ye Guan mengangguk sedikit, namun ada sedikit kekhawatiran di matanya. Apa yang paling ditakutkannya sekarang adalah menarik terlalu banyak perhatian, terutama diperhatikan oleh negeri lama. Sekarang dia dan si Huang masih membutuhkan waktu, tetapi dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Takhta suci tiba-tiba berkata, karena hanya ada sedikit kaisar agung di 10 tanah terlantar selama bertahun-tahun, saya agak khawatir peradaban Tudu Swimming kuno akan meninggalkan tempat ini. Kaisar Guan, apa rencanamu? Ye Guan melirik takhta suci dan berkata sambil tersenyum, apa rencana lain yang kau miliki? Kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Takhta suci terdiam. Ia tahu bahwa ia harus menemukan jalan keluar baru. Saya telah menghasilkan banyak uang dengan menggelapkan uang di sini selama bertahun-tahun. Tetapi jika Anda sering berjalan di tepi sungai, kaki Anda akan basah. Ini bukanlah solusi jangka panjang. Ia memang memikirkan Ye Guan. Namun Ye Guan menyembunyikan dirinya terlalu dalam hingga ia tak bisa melihat kedalamannya. Terlebih lagi, Ye Guan adalah orang yang mendirikan ordo tersebut. Terus terang saja, orang ini adalah seorang pemberontak. Jika dia dapat memenangkan pertempuran untuk mendirikan negaranya di tanah lama seperti yang dilakukan peradaban Swimming dan mendapatkan pijakan, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Tapi masalahnya, Ye Guan sekarang sendirian, bagaimana dia bisa bertarung? Ia tidak berani mengambil sikap yang gegabah, karena ini menyangkut hidup dan matinya di masa depan, maka ia harus berhati-hati. Ye Guan tiba-tiba menatap Di Jingzhao, ayo pergi. Pertama Jingzhao mengangguk, takhta suci tiba-tiba berkata, Kaisar Guan, saya pikir Anda masih perlu membuat rencana lebih awal. Ye Guan menatap ke arah takhta suci, yang berkata dengan suara berat, jika wanita itu kembali dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, bumi tua pasti tidak akan memberimu waktu untuk berkembang. Ye Guan mengangguk, terima kasih sudah mengingatkannya. Takhta suci melanjutkan, ketika wanita itu datang tadi, dia mengatakan bahwa wilayahnya telah ditekan, dan itu dilakukan oleh Master Bei Xinci. Anda dapat menghubungi Master Bei Xinci. Kalimat ini adalah sebuah ujian. Jika Ye Guan benar-benar orang yang penyayang dan baik hati, maka ia akan berani mengambil risiko. Bagaimana mungkin Ye Guan tidak mengerti pikirannya? Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya aku tidak mengenal Nona Bei Xinci. Apa yang kukatakan hanya candaan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Di Jingzhao. Di tempat semula, takhta suci mendesah pelan. Wanita berbaju merah datang ke peradaban di sisi lain. Ketika dia tiba di peradaban di sisi lain, dia menatap seluruh peradaban dari langit berbintang dan berkata sambil tersenyum, belas kasih itu baik, belas kasih itu baik, itu benar-benar benar. Sambil berbicara, dia melirik si Huang. Sudut mulutnya sedikit terangkat.
Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan tubuh roh Tao yang hanya muncul sekali dalam miliaran tahun. Sungguh menarik. Bab 1380. Rock Polos. Ye Guan membawa Di Yijing Zhao kembali ke kota pertama. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia kembali ke menara kecil. Ye Guan berpikir dalam hati, "Xiao Hun, bagaimana kabarmu sekarang?" Xiao Hun berkata, "Aku masih butuh sedikit waktu lagi, sedikit saja." Ye Guan berkata, "Jika kamu berhasil, seberapa kuat dirimu?" Setelah hening sejenak, Xiao Hun berkata, "Sejauh yang aku tahu, aku dapat dengan mudah membunuh 3 kaisar dan bersaing dengan setidaknya 5 atau 6 kaisar. Jika aku berhasil, kekuatanku dapat ditingkatkan lebih jauh, dan aku dapat dengan mudah membunuh setidaknya 7 atau 8 kaisar, setidaknya." Setelah berkata demikian, dia berhenti sejenak dan mengingatkan, "Nona, wanita tadi pasti telah melampaui kaisar." Ye Guan mengangguk, "Aku tahu, kekuatan wanita itu pasti lebih dari sekedar kekuatan seorang kaisar." Xiao Hun melanjutkan, "Tuanku, batas atas kekuatan tempurku masih bergantung padamu. Jika kau kuat, aku akan lebih kuat lagi. Jika kau lemah, pengaruhku tidak akan begitu kentara. Jika kau juga bisa mencapai level Kaisar Agung, kita akan bergabung dan Kaisar Agung tidak akan lebih dari seekor semut." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku tahu, tapi aku butuh sedikit waktu." Xiao Hun berkata, "Aku tahu, aku akan menunggumu." Ye Guan mengangguk, lalu dia menatap medan pertempuran di kehampaan. Pada saat ini, di antara 200 pembudidaya pedang di medan perang, lebih dari 20 di antaranya telah mencapai alam kuasi kaisar. Hingga kini, hampir 60 praktisi pedang dalam kelompok ini telah mencapai tingkat kuasa emperor. Berkembang dengan sangat cepat, tetapi ada juga masalah baru, yaitu, dia sekarang sangat membutuhkan kristal kaisar dan sumber kaisar kelas atas. Dan asal-usul kaisar hanya dapat ditemukan di tanah lama. Ye Guan mengerutkan kening dalam. Haruskah dia menambahkan air ke Di Yuan dan mengganti 1 porsi dengan 100 porsi? Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu merentangkan telapak tangannya kanan, dan seberkas niat pedang muncul di tangannya. Niat pedang yang tak terkalahkan. Dia juga sempat berpikir untuk menggabungkan ilmu pedang tak terkalahkan ke dalam ordonya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Lagi pula, dia merasa hal itu tidak perlu karena kedua ilmu pedang itu sendiri tidak saling bertentangan. Seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba merentangkan tangan kirinya, dan seberkas niat pedang muncul di telapak tangannya, dengan warna merah samar dalam sinar niat pedang itu. Pesanan salah, Ye memandang sinar keteraturan itu dan berpikir mendalam. Xiao Ta tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu ingin belajar dari Kaisar Fan Zhao dan melahap pikiran jahat?" Ye Guan mengangguk sedikit. Dia pernah mengalami kekuatan jahat Kaisar Fan Zhao sebelumnya. Kekuatan itu begitu kuat sehingga dia masih merasa takut ketika memikirkannya, terlebih lagi, kekuatan jahat masih meningkat pada waktu itu. Jika dia tidak menyebarkan kultivasinya saat itu, dia tidak tahu sampai sejauh mana kekuatannya akan meningkat. Tepat saat Xiao Ta hendak bicara, Ye Guan menyingkirkan secercah order Sword Inten. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Master Ta. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah." Meski pikiran jahatnya sangat kuat, dia tidak dapat melakukannya dalam kondisi seperti saat ini. Kalau dia paksa menyerap pikiran jahat, ditambah garis keturunannya yang gila, dia pasti akan mendapat serangan balasan. Dia benar-benar ingin menjadi lebih kuat, tetapi dia tahu betul bahwa tergesa-gesa akan menghasilkan kehancuran. Semakin sering seperti ini, semakin ia perlu menjaga pikirannya tetap tenang. Mendengar kata-kata Ye Guan, pagoda kecil itu menghela napas lega.
Takut Ye Guan akan terprovokasi oleh wanita tadi dan membuat pilihan yang buruk. Tetapi sekarang tampaknya setelah disiksa oleh Kaisar Fan Zhao beberapa kali, si kecil ini telah banyak tumbuh dewasa dan tidak lagi seperti dulu ketika diprovokasi oleh orang lain. Tetapi jelas bahwa orang ini tidak acuh terhadap banyak hal, tetapi menyimpannya di dalam hatinya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Menara Master, jika kita menempatkan semua orang di 10 tanah terlantar ke dalam menara kecil." Xiaota berkata dengan suara yang dalam, "Itu bukan tidak mungkin, tetapi ada 2 masalah yang perlu kamu pikirkan dengan jernih." Ye Guan berkata, "Kamu bilang?" Xiaota berkata, "Pertama, masalah rentang hidup. Setelah memasuki menara kecil, waktu berlalu dengan normal. Kebanyakan orang yang masuk pada dasarnya sudah meninggal saat mereka keluar." Ye Guan mengerutkan kening. "Kalau begitu, alam semesta Guan Xuan." Xiaota berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, bibimu pasti akan mempertimbangkan hal ini. Oleh karena itu, kurasa waktu alam semesta Guan Xuan saat ini harus disinkronkan dengan waktu kita." Ye Guan mengangguk. "Pertanyaan kedua adalah tentang energi spiritual, kan?" Xiaota berkata, "Ya, ada begitu banyak makhluk di seluruh 10 tanah terlantar. Jika kamu membawa semuanya masuk, energi spiritual di sini akan habis. Kecuali kamu memindahkan semua urat spiritual dan urat kekaisaran dari seluruh 10 tanah terlantar ke sini. Meskipun begitu, kamu harus mengerti bahwa mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Setelah kamu memberi mereka cheat ini, mereka akan menjadi kecanduan. Jika kamu tidak memberikannya kepada mereka, mereka akan mengeluh." Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia berkata, "Tuan Ta sangat bijaksana." Xiaota melanjutkan, "Juga, ada masalah terbesar lainnya, yaitu bahwa dunia di dalam menara bukanlah alam semesta yang tak terbatas. Ada terlalu banyak orang, dan aku tidak bisa mengatasinya. Apakah menurutmu aku, sang penguasa menara, tidak terkalahkan?" Ye Guan berkata dengan serius, "Dalam hatiku, Tuan Ta memang seperti ini." Xiaota tertawa dan memarahi, "Jangan menyanjungku, nak, aku tidak akan tertipu." Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Saya masih merasa masalah ini terlalu sederhana. Sepertinya untuk saat ini, hanya sedikit orang yang bisa datang untuk berlatih." Xiaota berkata, "Aku tahu kamu ingin meningkatkan kekuatanmu karena peradaban swimming, tetapi seperti kata pepatah, tergesa-gesa akan sia-sia. Jangan mengacaukan posisimu. Bagaimanapun, aku punya bibi yang akan mendukungmu bahkan jika langit runtuh. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Ye Guan tertawa terbahak-bahak. "Setelah mendengar penghiburanmu, Guru Ta, tiba-tiba aku merasa itu bukan apa-apa." Xiaota mendesah pelan, "Wah, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu tidak boleh terlalu bergantung pada bibi dan ayahmu. Ini adalah hal yang sangat baik. Tetapi kamu juga harus memahami bahwa mereka bukanlah orang luar, tetapi kerabat terdekatmu." Ye Guan mengangguk, "Tuan Ta, saya tahu ini. Tetapi kita tidak bisa begitu saja melepaskan mereka saat kita menghadapi kesulitan yang tidak dapat diatasi. Bukan, sama seperti sebelumnya. Saat saya marah di depan wanita berbaju merah itu, jika saya memanggilnya ayah atau bibi, saya pasti bisa melampiaskan kemarahan saya. Tetapi apa gunanya? Anda juga mengatakan sebelumnya bahwa lebih menarik untuk mendapatkan kembali wajah yang telah Anda hilangkan. Bukan?" Xiaota berkata, "Tentu saja aku mengerti maksudmu. Tapi aku takut kamu akan berada di bawah tekanan yang terlalu besar dan dipaksa menjadi seperti ayahmu di masa lalu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tuan Ta, tenanglah. Aku akan bersikap bijaksana dalam apa yang kulakukan dan tidak akan kehilangan ketenanganku. Namun, aku harus siap menghadapi bahaya.
Aku harus merencanakan masa depan dengan saksama. Ini bukan hanya tentang tanah lama, tetapi juga tentang pemilik Dao Pen dan Kaisar Fan Zhao yang bersembunyi dalam kegelapan. Dibandingkan dengan Jiu Tu, dia sebenarnya lebih takut pada pemilik Penada Dao dan Kaisar Fan Zhao, karena kedua orang ini mengenalnya luar dalam, dan dia tidak punya kesempatan untuk berpura-pura lemah. Pada waktu berikutnya, Ye Guan menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku selain mengajar para praktisi pedang suci sejati dalam kultivasi mereka. Selama kurun waktu ini, dia telah membaca semua jenis buku kuno di seluruh 10 tanah terlantar. Prioritas utamanya sekarang adalah 2 hal. Pertama, untuk melatih kelompok pembudidaya pedang ini. Kedua, ia perlu mengasah kondisi pikirannya sendiri sebagai persiapan untuk memulihkan kultivasinya di masa mendatang. Selama berada di menara kecil, ia menemukan bahwa kekuatan imannya mulai meningkat secara bertahap. Di luar, sejak Ye Guan menawarkan sumber kaisar sebagai hadiah, klan kekaisaran utama dan sekte abadi utama telah mencoba yang terbaik untuk mempromosikan metode Guangxuan, terutama sekte Dao. Untuk memungkinkan lebih banyak orang berlatih metode Guangxuan, sekte Dao telah merumuskan banyak kebijakan. Misalnya, di masa depan, sekte Dao tidak akan menerima murid yang tidak mengetahui metode Guangxuan. Di sekte Dao, mereka yang ingin dipromosikan harus mengetahui metode Guangxuan. Pada awalnya, semua orang sebenarnya sedikit jijik karena itu wajib. Tetapi setelah mereka bersentuhan dengan metode Guangxuan, mereka secara bertahap menerimanya. Karena tingkat metode kultivasi Guangxuan Fa sendiri tidak rendah, itu sangat membantu mereka. Dengan bantuan semua keluarga dan sekte besar, metode Guangxuan tersebar ke seluruh 10 tanah terlantar dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena itu, Ye Guan sekarang dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan imannya meningkat, terutama kebijakan yang dirumuskan oleh Jing Zhao pertama sangat ramah terhadap orang-orang kelas bawah, yang membuat banyak orang semakin mengidentifikasi diri dengan Akademi Guangxuan. Sekarang, ada kerumunan orang di depan Akademi Guangxuan setiap hari. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Di Jingzhao sedang menangani urusan resmi di istana. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan mendongak. Saat berikutnya, anehnya dia tiba di langit berbintang. Tidak jauh di depannya, berdiri seorang wanita berpakaian merah. Ketika dia melihat bahwa itu adalah wanita itu, ekspresi Di Jingzhao tiba-tiba berubah sedikit. Wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, "Jangan gugup. Aku tidak akan menyakitimu." Pertama Jing Zhao berkata dengan suara yang dalam, "Apakah ada yang salah, Tuan?" Wanita berbaju merah itu berjalan mendekatinya. Dia menatap Di Jing Zhao dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingin kamu ikut denganku." Nada bicaranya tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Pertama Jing Zhao mengerutkan kening, "Ayo pergi." Wanita berbaju merah mengangguk, "Ikuti aku ke tanah tua." "Pergilah ke tanah lama." Pertama Jing Zhao tertegun. Wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, "Jangan bingung atau berpikiran liar. Alasan mengapa aku ingin membawamu pergi adalah karena kamu memiliki fisik yang istimewa. Namun, kamu mungkin belum mengetahuinya karena fisikmu belum sepenuhnya terbangun." Jing Zhao yang pertama bahkan lebih bingung, fisik yang istimewa. Wanita berpakaian merah itu mengangguk, "Fisikmu adalah tubuh roh Dao yang legendaris, salah satu dari 6 tubuh dewa di negeri lama, dan secara alami cocok dengan Dao. Sekarang kau tahu mengapa kau mampu mencapai apa yang disebut alam kuasi kaisar di usia yang begitu muda, kan?" Pertama-tama Jing Zhao melirik wanita berbaju merah dan tidak berkata apa-apa. Wanita berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Tentu saja, jika menurutmu pendekar pedang kecil itu dapat bersaing denganku,
Kau boleh membiarkannya datang. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa aku tidak akan memberinya kesempatan. Jika dia menyerang, dia akan mati. Pertama-tama Jing Zhao mengepalkan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Wanita berbaju merah itu mengambil buah dan menggigitnya. Dia tersenyum dan berkata, "Di sini, paling banter kamu bisa menjadi seorang kaisar. Tetapi jika kamu mengikutiku ke tanah lama, potensimu akan tidak terbatas. Maka kamu akan benar-benar mengerti betapa benarnya pilihanmu hari ini." Di Jingzhao menatap kota pertama, tangannya masih terkepal. Wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, "Sudahkah kamu memikirkannya?" Pertama-tama Jingzhao menatapnya, "Apakah aku punya pilihan lain?" Wanita berbaju merah itu tertawa, "Tentu saja tidak." Pertama Jingzhao berkata, "Bisakah saya mengajukan permintaan?" Wanita berbaju merah menggigit buah itu dan berkata, "Kalau orang lain, pasti tidak akan berhasil karena saya tidak suka tawar-menawar, tapi kamu bisa." Pertama Jingzhao mengangguk, "Aku ingin beberapa sumber kaisar." Wanita berbaju merah itu mengernyit, "Untuk apa kau menginginkan sampah seperti itu?" Pertama Jingzhao menatapnya, "Apakah kamu memilikinya?" Wanita berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, "Aku sendiri tidak punya barang-barang seperti itu. Tapi aku membunuh beberapa orang sebelum aku datang ke sini dan mengambil cincin mereka. Orang-orang itu berstatus tinggi, jadi mereka seharusnya memilikinya. Coba aku lihat." Sambil berbicara, dia mengeluarkan 3 buah cincin penyimpanan dan memandanginya, kemudian menepukkan tangan gioknya pelan. Lalu 200 sumber kekaisaran terbang keluar dan mendarat dengan mantap di hadapan Jingzhao pertama. 360 pertanyaan. Pertama-tama, Jingzhao sangat terkejut ketika dia melihat sumber kaisar di hadapannya. Terlebih lagi, sumber kaisar ini berwarna ungu tua, jauh lebih baik daripada yang diberikan oleh takhta suci. Tidak, mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Dan pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Ketika Muki mengetahui bahwa Di Jingzhao tiba-tiba menghilang, ia segera memberitahu Ye Guan. Ye Guan segera meminta Tai Ye untuk menemukan Di Jingzhao dan kemudian membawanya. Ketika dia melihat wanita berpakaian merah, wajahnya menjadi gelap. Wanita berbaju merah itu melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Gadis ini baru saja berjanji untuk pergi ke tanah lama bersamaku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan mencari kematian. Haha." Pergilah ke tanah lama. Ye Guan menoleh untuk melihat Di Jingzhao. Di Jingzhao meliriknya dan mengangguk. Ye Guan mengernyit. Namun saat melihat sumber kaisar tingkat atas di hadapan Di Jingzhao, dia tertegun sejenak. Lalu dia mengerti. Dia menatap Di Jingzhao, "Jadi begitulah, aku benar-benar tidak bisa memberikan apapun kepada Nona Jingzhao. Air mengalir ke tempat yang rendah. Orang pergi ke tempat yang tinggi. Aku berharap Patriark Jingzhao memiliki masa depan yang cerah." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang tak jauh dari situ. Di belakangnya, darah di wajah Di Jingzhao tampak terkuras habis, dan dalam sekejap berubah menjadi putih salju. Setelah kembali ke tanah, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Setelah terdiam sejenak, dia menggelengkan kepalanya pelan dan mendesah pelan. "Kenapa aku harus seperti ini? Bahkan jika kita tidak bisa bersama, kita juga harus berpisah." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan kembali ke langit berbintang. Pada saat ini, Di Jingzhao dan wanita berpakaian merah telah menghilang. Ye memandang sekelilingnya dalam diam untuk waktu yang lama, mendesah lagi, lalu berbalik dan pergi. Setelah kembali ke klan pertama, Ye Guan sedikit kesal. Pada saat ini, diri pertama tiba-tiba muncul di depannya. Tepat saat Ye Guan hendak berbicara,
Di Yu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepadanya. Ye Guan sedikit bingung. Apa ini? Di Yu menatapnya. Matanya merah. Kakak memintaku untuk memberikannya padamu. Jing Zhao yang pertama, Ye Guan mengambil cincin itu dan melihatnya. Ketika dia melihat apa yang ada di dalam cincin itu, dia tercengang. Terdapat total 361 sumber kaisar di atas ring. Ye Guanru tersambar petir, seperti patung kayu atau tanah liat. Ada 361 sumber kaisar, dan di antara semuanya, ada satu sumber kaisar yang tingkatnya benar-benar berbeda dari yang lain. Itulah yang dia berikan padanya di awal. Sekarang, dia mengembalikannya padanya. Ye Guan mencengkeram cincinnya erat-erat dan menatap Di Yu. Di mana dia? Di Yu menggelengkan kepalanya, dia sudah pergi. Ye Guan tiba-tiba berbalik, dan dengan bantuan Master Ta, dia menghilang di ujung galaksi. Setelah tiba di langit berbintang, dia melirik galaksi di sekitarnya. Tuan Ta. Setelah beberapa saat, Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, aku tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Wanita itu terlalu kuat. Aku khawatir dia sudah meninggalkan 10 tanah terlantar. Meninggalkan 10 tanah terlantar, Ye Guan memegang erat-erat cincin penyimpanan di tangan kanannya dan tetap di tempatnya. Pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba beriak, dan saat berikutnya, wanita berbaju merah tiba-tiba muncul di depannya seperti hantu. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, dan pedang King Xuan di tubuhnya siap digunakan. Wanita berbaju merah itu menatap Ye Guan dan berkata, jika aku membunuhmu, itu akan merendahkan martabatku. Namun, jika aku tidak membunuhmu, aku khawatir gadis itu akan terperangkap oleh cinta di masa depan. Jadi, bunuh diri saja. Ye Guan menatapnya dengan mata tenang, dan pedang King Xuan di tubuhnya siap menyerang kapan saja. Wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, tidak mau. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menjentikkan jarinya. Ledakan, dalam sekejap, dengan Si Huang sebagai pusatnya, semua tahu dan hukum alam semesta dalam radius jutaan bidang bintang dipindahkan ke sini dan dipadatkan menjadi kata, satu, kata, satu. Ini tergantung di atas kepala Ye Guan. Dalam sekejap, Ye Guan merasa seakan-akan dirinya tengah terjatuh ke dalam jurang tak berujung, kemudian terbungkus dan tertekan oleh miliaran dao besar, hingga tak dapat bernapas. Wanita berpakaian merah itu menatap Ye Guan. Senyumnya masih cerah, tetapi tatapannya seperti manusia yang sedang bermain dengan semut. Pernahkah Anda melihat sebuah adegan di mana sebuah pikiran dapat menyebabkan kelahiran dan kematian miliaran alam semesta? Sebuah tatapan dapat menyebabkan perubahan pada bidang alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah lewat dapat menyebabkan asal mula jalan yang tak terhitung jumlahnya. Dan sebuah goresan dapat membentuk kembali sejarah nyata. Sambil berbicara, dia terkekeh. Bagaimana mungkin seekor semut sepertimu yang masih berjuang di alam ini mengerti apa yang kukatakan? Membunuhmu sungguh di bawah harga diriku. Ayo, ayo, aku berbelas kasih dan akan membiarkanmu bunuh diri sekarang. Jangan tidak tahu terima kasih. Di aula tanpa batas itu, seorang wanita berpakaian polos berhenti. Matanya tiba-tiba tampak membeku. Dia menoleh perlahan. Dan Si Huang berada tepat di depannya. Bersambung.